jadi presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah. Karena logikanya nggak masuk, logika politiknya nggak masuk. Bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan ningrat politik juga. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya difitnah nggak pernah. Saya sabar, kelihatan juga sabar. Ya Allah, sabar. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak R React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas soal pernyataan dari Bapak JK yang kemarin rame banget ya. Karena banyak yang kontra kalau kita lihat gitu ya. Akhirnya Pak Jokowi itu memberikan statement guys. Ya walaupun statement ini udah beberapa kali dan sering kali disebutkan, dikatakan oleh Pak Jokowi gitu ya, soal dia ini emang bukan siapa-siapa, tapi semua emang terjadi karena Allah gitu loh guys. Mau gimana lagi gitu ya. Karena kemarin pernyataan Bapak JK, dia kan ngerasa sangat berjasa gitu ya, ketika Pak Jokowi jadi gubernur, kemudian jadi presiden, ada jasa dia gitu. Tapi ternyata ya guys, usut punya usut setelah dibongkar netizen gitu ya, ternyata ada dua tokoh ya, ada beberapa, tapi dua diantaranya Bang Romli dan juga Bang Hasbi yang bilang bahwa sebenarnya Pak Jokowi jadi gubernur itu atas kengototan Pak Prabowo yang pengen gitu loh. Pak Prabowo justru yang pengen Pak Jokowi di gubernur, kemudian akhirnya itulah yang jadi batu loncatan Pak Jokowi ke presiden gitu guys. Sebenarnya Pak Prabowo justru gitu loh guys. Jadi kalau ada dua informasi yang berbeda ini, kita jadi harus percaya siapa ya? Coba perhatikan nih videonya berikut ini. Jadi presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah. Karena logikanya nggak masuk, logika politiknya nggak masuk. Bukan ketua partai, tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan ningrat politik juga. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya difitnah nggak pernah. Saya sabar, kelihatan juga sabar. Ya Allah, sabar. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Dengan ini, Pak Jokowi, saya serahkan mantan pasangan saya kepada Bapak dengan mas kawin sajadah. Nah, itu aja. Jadi itu aja. Jadi Bapak nanti mesti kasih saya sajadah, Pak. Betul. Setuju, Pak? Baik. Saya terima Pak Wiranto, saya terima. Pak, apa betul ketika Bapak berangkat menjadi gubernur DKI itu Pak Prabowo yang bawa? Pak Prabowo yang mencarikan partai politik dalam tanda petik, yang ketiga yang membiayai, bahkan jumlahnya pun disebutkan. Dan saya kira ini kalau di googling masih banyak lah, angka-angkanya bertebaran 60 sekian miliar lah gitu. Nah, waktu itu Pak Jokowi mengatakan betul, memang Pak Prabowo pada satu masa datang ke Solo menyampaikan permintaan agar saya mau menjadi gubernur DKI. Saya bilang saya nggak punya partai politik. Oh, nanti partai politik yang saya yang carikan. Salah satunya punya saya sendiri. Yang kedua saya sampaikan saya nggak punya biaya. Nanti saya yang biayain. Kasih tahu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Walalalalalalalah, usia segini memang lagi lucu-lucunya. Musuhnya cuma kamar mandi. Saya masih ingat, dulu ada yang bilang, hancur negara ini kalau Jokowi jadi presiden, kalau Jokowi dicalonkan.
Akhirnya dia dipilih jadi wakilnya, mau, dan nggak pernah lagi ada ngomong seperti itu. Belum lagi kalau bicara jasa tentang Pak Jokowi, Pak Prabowo mau dianggap apa? Beliau punya partai besar yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta. Terus kalau bilang Jokowi jadi presiden karena jasa beliau, terus Anies nggak jadi presiden karena didukung beliau kemarin juga atas jasanya juga. Tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Sekarang teman-teman ya, ikan mulai terpancing, udah mulai panik karena namanya diikut sertakan dalam isu ijazah Jokowi, udah mulai panik ya teman-teman ya. Jadi makin hari makin kelihatan emosinya Pak JK ini. Kemudian mengatakan kepada termul bahwa dia yang membawa Jokowi menjadi presiden. Padahal salah sekali. Kita bisa lihat rekam jejaknya JK pada waktu itu, dia ketika Pak Jokowi mau maju sebagai calon presiden, dia orang yang pertama yang menolak. Nggak bisa itu, dia nggak bisa apa-apa itu. Dia baru cuma wali kota Solo aja, dan baru setahun 2 tahun jadi gubernur DKI Jakarta. Dan teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa VT dari Hasim, adiknya Pak Prabowo, sempat mengatakan bahwa Prabowo pertama kali yang menghubungi Jokowi untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta, Pak Prabowo. Tapi karena Pak Jokowi juga belum diusung oleh PDIP, karena PDIP lebih ingin mengusung Fauzi Bowo, Pak Prabowo langsung bertemu dengan Megawati, meyakinkan Bu Megawati bahwa Pak Jokowi layak menjadi gubernur di DKI Jakarta dan pasti menang. Ya teman-teman ya, bayangkan Pak Prabowo meminta Pak Jokowi, meminta Hasim menghubungi Jokowi dan bertemu dengan Prabowo langsung pada waktu itu. Nah, saat setelah diusung Jokowi Ahok menang, kemudian ketika mau maju presiden, tentu Pak Jokowi akan memilih siapa yang cocok untuk maju sebagai wakil presiden, dan jatuhlah ke JK. Kenapa? JK itu Golkar, tentu untuk memecah suara Golkar pada saat itu, teman-teman ya. Jadi bukan Pak JK yang meminta Jokowi jadi presiden, tapi justru Pak JK menolak Jokowi jadi presiden, katanya nggak mampu, nggak bisa apa-apa. Sekarang semua sudah mulai sedikit demi sedikit terbuka teman-teman ya, siapa bohir di balik isu ijazah Jokowi. Kita tunggu saja cerita selanjutnya, kita tunggu saja keseruannya. JK makin panik dan makin emosi. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Aduh, Pak JK sabar. Coba deh tiru Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo aja nih yang ongkosin Anies Baswedan jadi gubernur, nggak pernah ngaku-ngaku dan berisik kayak gini. Pak Prabowo ikhlas ngongkosin Anies Baswedan jadi gubernur. Nah, begini loh Pak JK, kalau Pak JK ngamuk-ngamuk, marah-marah kayak gini, justru tidak menunjukkan jiwa seorang negarawan. Yang notabene pun Pak JK adalah mantan wakil presiden 2 kali. 2 kali loh. Dan juga pernah berpasangan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi coba deh Pak JK tiru sifatnya Pak Prabowo. Tapi ngomong-ngomong nih, ngomongin soal ngebawa Pak Jokowi ke Jakarta, kabarnya pihak Prabowo Subianto juga yang ngebawa Pak Jokowi itu agar bisa sampai ke Jakarta jadi gubernur gitu. Jadi yang benar mana dong? Yang ngebawa Pak Jokowi ke Jakarta itu pihaknya Pak JK atau pihaknya Pak Prabowo? Atau dirame-ramein biar jadi gubernur gitu? Yang benar yang mana? Jangan marah-marah. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kali ini saya kok masih tertarik ya untuk membahas bapak yang satu ini, Pak Yusuf Kalla. Kalau sekarang saya berani menyebut nama ya. Pak Yusuf Kalla ini kan kita tahu 2 kali menjadi wakil presiden. Bisa dibilang dia juga salah satu pengusaha yang punya nama besar, juga seorang politikus. Kok tidak bijak menurut saya menggunakan bahasa-bahasa yang selama ini kan konotasinya buruk ya, bagi para kaum pembenci. Kan termul itu kan kata mereka ternak Mulyono. Ternak itu kan identik dengan binatang, dengan hewan. Bapak kalau ingin dihormati, setidaknya juga bapak itu harus menjaga kehormatan dan wibawa bapak sendiri. Kalau bapak memakai kata-kata termul dengan nada marah, kemudian menuduh katanya, kemudian bilang sama para termul itu, Jokowi itu yang mengantarkan menjadi presiden itu saya. Tidak usah dikasih tahu Pak, tidak usah dikasih tahu. Semua termul juga tahu kalau Pak Jokowi itu jadi presiden. Atau bahkan ketika sampai ke Jakarta itu yang membawa itu Pak Prabowo, bukan Bapak. Jadi salah kalau Bapak itu kegeeran ya, terlalu pede mengatakan kalau Pak Jokowi itu bisa jadi presiden karena Bapak. Lah sekarang kalau Bapak bilang
Pak Jokowi itu jadi presiden karena Bapak. Kenapa Bapak tidak membuat diri Bapak sendiri menjadi seorang presiden? Bapak itu memang takdirnya cuma jadi wakil presiden, Pak. Nggak usah iri. Bapak juga harus mengakui takdir Bapak cuma sampai di situ. Nyatanya 2 kali kan cuma menjadi wakil presiden di era SBY, kemudian di era Pak Jokowi. Dan kalau menurut saya ya, Bapak juga harus tahu bagaimana taktiknya orang Jawa itu. Bapak kan pernah bilang, kalau sampai negara ini dipegang oleh Jokowi maka akan hancur lebur. Nah, orang Jawa ketika ditantang seperti itu maka akan mengambil taktik, akan mengambil cara, yaitu malah merangkul Bapak. Coba ketika dirangkul, ketika diajak berkolaborasi menjadi capres dan cawapres waktu itu, apa Bapak menolak atau bagaimana, atau suara Bapak seperti apa ketika dijadikan wapres? Kenyataannya kan dijadikan wapresnya Pak Jokowi, Bapak mau. Bapak juga tidak menolak. Jadi jangan merasa merasa percaya diri, merasa GR kalau Pak Jokowi itu bisa jadi presiden karena Bapak. Tidak. Waktu itu kalaupun wakilnya bukan Bapak, Pak Jokowi jelas menang, Pak. Jadi justru Bapak itu harus bersyukur ketika itu bisa menjadi wakil presidennya Pak Jokowi. Itu suatu keuntungan, suatu kehormatan. Karena kalau Pak Jokowi tidak mengambil wapresnya itu Bapak Yusuf Kala ini, saya yakin dan sangat-sangat percaya Pak Jokowi akan tetap menang. Buktinya di periode kedua ya, Pak Jokowi itu non sewu. Cawapresnya itu Pak Ma'ruf Amin yang jelas-jelas non sewu ya, sudah tua. Kemudian juga nama dan gaungnya di perpolitikan Indonesia kan juga tidak begitu menggema ya. Ya, kalau menurut saya memang beliau itu tokoh, tapi untuk perpolitikan itu ya menurut saya belum ada apa-apanya lah dibanding Pak Jokowi. Itu pun ketika dijadikan wapresnya Pak Jokowi kan ya akhirnya Pak Jokowi menang gitu loh. Jadi Pak JK ya, saya bukan menasihati siapalah saya cuma mengusulkan atau memberi saran. Kalau Bapak itu ingin menjaga wibawa, ingin tetap dihormati ya, pakailah diksi-diksi atau pakailah kata-kata yang bijak. Jangan karena kemarahan Anda kemudian Anda mengeluarkan statement termul. Itu sungguh Bapak itu jadi kelasnya seperti ya cuman rakyat jelata yang penuh kebencian itu, Pak, yang tidak berpendidikan, yang SDM-nya rendah, yang kalau marah-marah cuma bisa komen termul lah. Bapak sejajar dengan itu akhirnya. Kemudian Bapak juga jangan terlalu percaya diri bilang Pak Jokowi itu bisa jadi presiden karena saya. Emang siapa Bapak? Bapak jadi pernah nyapres saja cuma dapat 1 koma kok. Kok nggak malu gitu loh, Pak? Sebelum mengeluarkan statement itu mbok yang ngaca atau introspeksi diri apa sudah pantas menyatakan diri Pak Presiden Jokowi itu bisa jadi presiden karena saya. Walah. Pak Presiden Jokowi itu Pak Jokowi itu ya waktu nyapres itu jangankan Bapak ya, nyari calon siapapun, calon wakil presidennya siapapun, saya yakin menang. Pak Jokowi itu menang itu bukan karena cawapresnya beneran, tetapi ya memang Pak Jokowi itu sudah takdirnya itu setiap kali ikut kontestasi memang selalu menang. Dan siapa kemarin ya politisi atau pengamat siapa itu yang bilang Pak Jokowi itu tidak akan maju kalau tidak yakin dia menang. Ibaratnya perang itu dia sudah memperhitungkan kira-kira dia menang atau tidak. Jadi tidak ngawur, tidak sembarangan. Jadi bagi saya itu sangat lucu dan menggelikan. Orang seperti Bapak kok dengan pedenya bilang sama termul itu Jokowi kalau tidak, karena saya tidak akan bisa jadi presiden. Bapak ini terlalu jumawa, terlalu percaya diri. Padahal Bapak sendiri nyapres aja cuma dapat 1 koma, kan memalukan, Pak, gitu loh. Jadi ya tolonglah kalau Bapak ingin dihormati ya tolong Bapak sendiri menjaga kehormatan Bapak, menjaga wibawa Bapak gitu loh. Sekarang akhirnya Bapak kan jadi bulan-bulanan kan. Bahkan saya ibu rumah tangga saja berani menasihati Bapak ya karena Bapak tidak bisa menjaga wibawa Bapak sendiri gitu loh. Ya Pak ya. Ya lebih bijak gitu loh. Bapak itu sudah usianya sudah tua. Bapak itu juga bukan orang kaleng-kaleng ya, pengusaha besar, tapi yang saya tahu dengan kehadiran Bapak yang akhir-akhir ini selalu bikin gaduh, blunder statement yang yang frontal itu, saya jadi makin yakin kalau Bapak memang selalu ikut bermain di belakang layar gitu loh Pak ya. Tolong bijak sedikit,
biar bapak itu bisa dihormati, wibawa bapak biar terjaga gitu. Biar ibu-ibu seperti saya saja juga menghormati bapak. Kalau begini caranya ya jangan salahkan masyarakat sudah tidak respect lagi pada bapak gitu lah. Oke Pak, salam waras, jaga kesehatan biar bisa umur panjang, biar nanti suatu saat bisa melihat Mas Gibran dilantik, kalau perlu kemudian Mas Kaisang, kemudian Jan Etes ya Pak ya. Oke, salam waras. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Langsung melompat. Pak JK berarti penegasan Pak kemarin kan juga Malas Bang mau dengerin. Ya, tapi statement itu statement yang provokatif. Yang diucapkan oleh mulut orang yang nyuruh Jokowi sebagai negarawan. Bahasa termul itu gak bahasa negarawan banget tuh. Dia paham gak sih termul itu apa artinya? Maksudnya geng teroris, termul itu kan Ternak Mulyono. Bapak JK tahu nggak ini? Dia sama saja menyatakan bahwa rakyatnya yang pernah dipimpin oleh dia sebagai wakil presiden sebagai ternak. Sadar nggak Denny? Sadar nggak? Gokil, ini gokil sih. Yang pertama kali wakil presiden ngomongin rakyatnya sebagai Ternak Mulyono. Kalau kami mah Pak ya, kalau geng Roy ngomong seperti itu kami udah kuat. Bahkan kami bilang kami itu termul, yes, tapi termulia. Tapi kan Bapak tahu di konotasi mereka termul itu adalah ternak. Makanya Bang Boy langsung skip saja, karena kata-kata seperti ini bahwa saya yang berjasa itu juga sempat diulangi sebelumnya guys. Sama dengan saya. Yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta dikumpulkan saya. Nah, yang ajak secara personal saya. Dan yang uruskan dengan Ibu Mega saya uruskan dengan Ibu Mega. Ibu Mega setuju. Itu apa sebetulnya kimianya waktu itu? Coba ya. Waktu itu saya menganggap bahwa waktu itu gubernurnya Pak Fauzi Bowo. Oke. Ya Tuhan. Pak Prabowo. Ya. Nah. Fauzi Bowo. Oke. Terus saya pikir perlu orang yang punya pengalaman dari bawah dan perlu dekat dengan rakyat. Saya ketemu di satu seminar di PDIP di Semarang. Saya Pak Bibit dengan Pak Jokowi. Selesai seminar kita makan. Ada Pak JK, ada Pak Prabowo, bukan Pak Bibit. Bibit iya. Ada Pak Jokowi, bertiga kita. Nah selesai seminar itu, saya ngomong dengan Cahyo, sekjen PD, bagus juga wali kota, bagus ya untuk kita bawa ke Jakarta. Coba panggil. Dia karena dia makan di tempat umum, kita makan di kamar Bibit, panggil. Pak Wali, bagaimana kalau di Jakarta? Waduh, saya tidak punya partai, Pak, tidak punya ini, tidak punya. Nggak usah bisik-bisik sekarang, Pak. Ya, tidak punya. Oke, saya nguruskan. Jadi saya uruslah termasuk minta posisi Ibu Mega. Ibu Mega tidak mau. Jadi saya 2 kali ke Ibu Mega baru. Ya nanti kita survei. Setelah 1 bulan kemudian, Ibu Mega setujulah. Kayak dipersingkat banget, seolah-olah dia orang paling berjasa untuk membawa Pak Jokowi dari Solo ke kota Jakarta menjadi wali kota, menjadi gubernur, lalu dari gubernur menjadi presiden. Seolah-olah dia ada skip banget. Pertanyaan Bang Boy, emang siapa Bapak? Ya, siapa Bapak bisa nyuruh Megawati untuk bisa langsung mencalonkan Pak Jokowi? Apa posisi Bapak saat itu? Sebutkan, apa posisi Bapak tahun 2012? Coba. Bapak nggak wakil presiden saat itu? Bapak juga nggak jadi ketua partai saat itu. Makanya nggak mungkin seorang JK bisa mempengaruhi suara Megawati yang begitu independen, yang bisa mengubah suara Megawati itu tahu apa? Nego-nego antar ketua partai. Makanya yang paling masuk akal itu ya Pak Prabowo. Ya, pelan-pelan kita kasih tahu kepada kita semua. Jokowi bukan siapa. Tapi sebelum itu ya, kita kayak terbuai ya. Orang Pak JK ini kayak langsung menganggap wah saya orang paling berjasa. Padahal itu ya. Siapa bagi kita. Tapi Jokowi ditakdirkan sama Allah jadi presiden itu karena siapa? Karena doa ibunya. Itu udah pasti. Ibunya aja nggak pernah menganggap wah ini gara-gara doa aku ini makanya anakku Jokowi bisa sukses. Emaknya aja enggak loh. Lah ini siapa guys? Yang tiba-tiba saya yang paling berjasa. Oke, doa ibu yang pertama, ya, sehingga belas kasih Tuhan turun buat Pak Jokowi. Tapi juga perhatikan ini jalan Pak Jokowi menuju ke Jakarta itu tuh terjal banget. Ada satu sosok yang memperjuangkannya. Coba, minta maaf ya. Kasih tahu semua itu, buser-buser itu.
Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Ketika Bapak berangkat menjadi gubernur DKI itu, Pak Prabowo yang bawa. Pak Prabowo yang mencarikan partai politik dalam tanda petik, yang ketiga yang membiayai, bahkan jumlahnya pun disebutkan. Dan saya kira ini kalau di Google masih banyak lah, angka-angkanya bertebaran. Waktu itu Pak Jokowi mengatakan, betul, memang Pak Prabowo pada satu masa datang ke Solo menyampaikan permintaan agar saya mau menjadi gubernur DKI. Saya bilang saya nggak punya partai politik. Orang yang paling ngotot untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta itu namanya Prabowo Subianto. Dua orang yang memperkatakan bahwasanya Pak Prabowo orang yang paling ngotot, bahkan katanya ngotot loh. Karena kalau ngotot itu, tahu nggak apa yang dikorbankan? Dana dan wajib ketemu dengan Megawati. Saat itu PDIP punya calon sendiri untuk di Jakarta. Ya, ini pengakuan dari Romi dan juga Hasan Nasbi. Oke guys, jadi seperti itu ya. Soal pernyataan Bapak JK kemarin itu emang agak arogan kalau kita lihat ya, karena merasa paling berjasa. Bahkan dia bilang, kasih tahu tuh termul. Seakan-akan termul ini kenapa kok sampai dilabeli termul? Seorang negarawan mantan wakil presiden kita nyebut rakyatnya sendiri termul gitu loh. Kenapa bisa menyebut termul? Ini kan jadi tanda tanya ya, kayak ada tendensi yang berbeda gitu. Kenapa kira-kira Pak jika sekarang marah-marah? Menurut kalian bagaimana guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!